Ya, selamat datang di arena demonstrasi peluncuran roket air Indonesia Science Center. Jadi di sini saya sudah menyediakan roket yang nanti akan kita luncurkan sebanyak 2 kali peluncuran. Tapi sebelum kita luncurkan, saya ingin jelaskan sedikit tentang roket air ini ya. Jadi ini adalah roket air yang kita buat dari 2 buah botol plastik. Tapi tidak semua jenis botol plastik yang bisa digunakan ya. Jadi yang kita gunakan adalah kemasan botol plastik minuman bersoda. Ya. Kira-kira ada yang bisa menebak kenapa kita lebih memilih botol plastik minuman bersoda dibanding botol yang lain seperti botol air mineral, botol teh atau jus. Itu juga memiliki besar atau volume yang sama dan lebih tebal biasanya. Kira-kira kenapa? Tahan terhadap tekanan angin. Tahan terhadap tekanan. Ya, betul sekali ya. Kenapa dia harus tahan terhadap tekanan? Karena setiap minuman bersoda itu mengandung gas ya. Jadi materi gas biasanya ketika akan dimasukkan dalam sebuah kemasan itu biasanya dipompa, dikompres atau ditekan. Jadi karena roket, namanya roket, dia harus memiliki tekanan atau harus memiliki tenaga atau energi yang terkompresi atau yang punya tekanan ya. Jadi kita menggunakan kemasan botol plastik minuman bersoda yang memiliki sifat tahan tekanan. Jadi ketika dia digunakan atau dimanfaatkan, dia tidak akan mudah pecah dan tidak akan mudah meledak. Itu alasannya ya. Kemudian dari sisi bentuknya, roket ini harus berbentuk tabung yang dibuat semakin meruncing atau mengerucut. Hal ini berfungsi supaya nanti ketika roketnya melayang atau meluncur di udara, roket ini bisa mengimbangi gerakan udara secara dinamis atau istilahnya sering dikenal dengan sebutan aerodinamis ya. Kemudian dari sisi bagian-bagian ya, kita lihat dulu dari mulai ujung atas ini disebut dengan nose atau hidung ya. Nose atau hidung ini berfungsi untuk membelah udara. Sama seperti kalau burung terbang, biasanya burung terbang apa duluan yang meluncur? Hidung. Hidung itu biasa dikenal dengan sebutan paruh ya. Jadi bagian paruhnya duluan ya. Nah, itu paruhnya itu berfungsi untuk membelah udara. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian bodinya. Bagian bodi ini terbagi 2. Yang pertama yang bagian atas ini udah keras ya. Oke, ini disebut dengan pemberat. Pemberat ini berfungsi memberi berat atau massa kepada roketnya. Sedangkan bagian bodi yang di bawah ini masih kosong ya. Ini disebut dengan vessel atau istilah sehari-harinya dikenal dengan sebutan ruang mesin. Setiap ruang mesin itu biasanya diisi, kalau setiap kendaraan itu memiliki ruang mesin, itu biasanya diisi dengan bahan bakar. Jadi kalau disebut bahan bakar, di sana ada proses pembakaran. Biasanya kalau ada pembakaran, biasanya akan muncul apa? Akan timbul apa? Api, ya kan? Api. Nah, kalau roket angkasa memang dia menggunakan bahan bakar. Itu makanya kalau Bapak Ibu dan adik-adik mungkin pernah menonton video peluncuran roket angkasa. Jadi roket itu diluncurkan ke atas atau didorong oleh pendorongnya ke atas. Kemudian nanti si pendorongnya ini akan turun lagi ke bawah berupa api. Jadi outputnya dia akan menghasilkan api. Tapi di roket air ini Bapak Ibu dan adik-adik semua tidak akan melihat api karena di sini kita tidak akan bermain-main api ya. Jadi yang akan kita isi ke dalam si vessel atau ruang mesin ini kita tidak menyebutnya sebagai bahan bakar, tapi lebih tepat dikenal atau disebut dengan bahan energi. Ya. Nah, karena dia roket air berarti bahan energinya adalah air. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian sayap. Ini ada 3 buah sayap. Biasanya dikenal dengan sebutan fins. Jadi bisa sayap, bisa sirip. Kalau pesawat, sayapnya itu disebut dengan wings. Berbeda ya. Jadi itu perbedaan antara roket dengan pesawat. Kalau pesawat dia cuma 2 sayap. Kalau roket ini bisa lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4. Ya. Jadi sayap ini sendiri berfungsi untuk memberi keseimbangan atau kestabilan ketika dia melayang atau meluncur. Dan yang terakhir adalah nozzle. Ini yang warna putih, bulat, ada lubang kecilnya ini
Ini disebut dengan nozzle. Nozzle ini merupakan penghubung atau konektor, kita sebut sebagai konektor antara roket air ini dengan peluncurnya. Jadi kalau kita mau meluncurkan roket, kita butuh peluncur. Ini adalah perangkat peluncurnya, sudah kita siapkan di sini, yang kita kenal dengan sebutan launcher ya. Jadi kita akan menghubungkan si nozzle ini dengan si quick connect. Ini yang warna hitam di bagian launcher disebut quick connect. Kita akan hubungkan dulu seperti ini. Sampai dia terhubung ya. Oke, setelah dia terhubung, oke, baru kita ubah nih. Kita bisa ubah-ubah sudutnya sesuai dengan target peluncuran kita. Kalau posisinya begini, kira-kira roketnya akan meluncur kemana? Atas. Ke atas ya. Jadi ini posisi biasanya adalah posisi peluncuran roket angkasa. Kalau roket air, biasanya target kita itu ada di depan ya. Jadi sudutnya ini bisa kita ubah nih. Seperti ini. Nah, untuk saat ini kita memakai sudut seperti ini ya untuk peluncurannya. Jadi sudut ini bisa kita turun naikkan sesuai dengan target kemana si roketnya kita luncurkan ya. Kemudian yang terakhir adalah ini. Oke. Oh sorry, bukan yang terakhir. Ada lagi pompa. Di sini kita membutuhkan pompa. Pompa itu kalau untuk mengisi ban atau angin ban atau mobil ya, motor atau mobil. Nah, tapi kalau di sini kita menyebutnya sebagai tekanan udara. Jadi untuk mengisi tekanan udara ini supaya kita mengetahui berapa takaran atau ukuran atau kapasitas ya yang akan kita gunakan atau kita tambahkan ke dalam roket ini, maka kita memerlukan alat ukur. Nah, di sini ada alat ukurnya yang dikenal namanya dengan manometer dengan satuan PSI. Dan yang terakhir adalah ini. Kalau di sepeda namanya apa nih? Rem atau stang. Tapi kalau di sini namanya adalah trigger. Trigger atau tombol pemicu yang akan kita gunakan untuk memicu atau meluncurkan roketnya. Jadi kita tinggal menekan si trigger ini. Oke? Begitu Bapak Ibu dan adik-adik semua. Jadi bahan-bahan ini semuanya bahan-bahan yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah didapat dan tidak mahal sebenarnya ya. Oke, itulah Bapak Ibu dan adik-adik semua. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Atau tidak jelas? Cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas kita akan meluncurkan roket yang pertama ya. Roket yang pertama sudah saya setting otomatis seperti ini. Jadi saya tidak akan otak-atik lagi. Dan roket ini belum kita tambahkan air. Airnya nanti ada di sana. Jadi kita hanya akan menambahkan tekanan udara aja. Kita hanya memompa tekanan udara. Kira-kira roket ini akan meluncur atau tidak? Ayo. Meluncur atau tidak? Enggak. Tidak? Tidak? Ah, semua bilang tidak ya? Oke, ayo kita buktikan. Kita perlu pembuktian ya. Di Indonesia Science Center itu setiap alat peraga itu bersifat hands on. Jadi harus dicoba. Yuk, siapa yang mau mencoba? Boleh 2 orang maju ke depan. Ayo, 1 memompa, 1 di triggernya. Oke, abang boleh memompa. 1 orang lagi. Oke, kamu di trigger. Triggernya nanti ditekan setelah aba-aba. Jadi jarinya di sini dulu. Oke, abang boleh memompa. Oke, kakinya di bawah lagi ya. Kita akan menambahkan tekanan udara sebanyak 20 PSI. Nanti jarumnya akan berputar sampai angka 20. Ayo, boleh pompa. Ya, lagi. Lagi. 1 kali lagi tutup. Oke, sekarang kita semua sama-sama berhitung ya dari 3. Hitungannya mundur. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Meluncur? Meluncur ya. Coba kita lihat berapa langkah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 langkah. 6 langkah itu jauh atau dekat? Dekat ternyata ya. Jadi dengan menambahkan tekanan udara, ternyata roketnya meluncur tapi tidak terlalu jauh. Berarti kalau kita tambahkan air, roket ini juga pasti meluncur, betul? Betul. Jauh atau dekat? Lebih jauh. Oke, berarti dia pasti lebih jauh. Nah, sekarang kita akan tambahkan air ya. Ini posisinya masih kosong dan kita akan tambahkan sebanyak 300 ml. 300 ml ya. Nah,
karena kita tambahkan 300 mili, berarti roket ini juga akan bertambah beratnya sebanyak 300 gram. Betul atau tidak? Betul ya. Nah, karena dia bertambah berat, karena roket ini bertambah berat, kira-kira apakah roket ini akan meluncur lebih cepat atau lebih lambat? Ayo. Lebih cepat atau lebih lambat? Kalau bawaan kita berat dan banyak, biasanya lebih cepat atau lebih lambat kita gerakannya? Lebih lambat. Berarti roket ini akan meluncur lebih lambat. Cepat roketnya. Oke, ayo kita buktikan. 2 orang lagi. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Siapa nih? Oke, kamu boleh memompa. Siapa yang memompa? Oke, kakak. Ini mak. Kamu di triggernya nanti setelah aba-aba ya. Jangan ditekan dulu, nanti nggak kelihatan fenomenanya. Boleh dipompa dengan tekanan yang sama ya. Dan yang pertama. Ya, lagi. Satu kali lagi tutup. Oke, cukup. Boleh mundur Kak? Mundur? Ya. Sekarang kita hitung kembali sama-sama dari 3. 3, 2, 1. Oh! Ternyata lebih cepat dan lebih jauh. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa roketnya bisa meluncur lebih cepat dan lebih jauh? Karena ada air. Jadi apa yang dilakukan air? Mendorong. Ya, jadi yang bekerja di roket air ini sesungguhnya adalah gaya dorong dari air. Karena apa? Gaya dorong air itu ternyata lebih besar dan lebih lama dibanding gaya dorong dari tekanan udara aja ya. Gaya dorong dari tekanan udara ternyata lebih singkat. Itu makanya tadi dia meluncur lebih pendek atau lebih dekat. Tapi tadi ada fenomena yang kedua ya. Ketika roketnya ke depan, airnya kemana? Belakang. Ke belakang. Kenapa bisa begitu? Karena sudah keluar. Karena sudah keluar. Pernah nggak mendengar istilah? Jadi kalau kita melakukan suatu aksi, maka akan menghasilkan reaksi. Ini yang kedengaran ibu-ibunya, anak-anaknya enggak ya? Ya, jadi ini berlaku di sini. Jadi walaupun kita di sini bermain-main, tapi dasar aplikasinya adalah sains. Jadi di sini bekerja yang disebut dengan, kalau bapak ibunya sudah lupa, ini saya mengingatkan aja, berlaku aplikasi dari si hukum Newton ketiga yang berbunyi ketika kita memberikan gaya pada suatu aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar tapi berlawanan arah. Nanti adik-adik di sini akan belajar ya. Akan lebih seru lagi kalau dipelajari. Tuh,